Selamat sore semua. Selamat sore. Kita bakal mulai live stream bentar lagi ya. Halo Pak Ed, paling Ed. duluan nih. How are you? Okay, we just gotta wait for people to turn up. Tidak ada lagi. Halo, selamat sore. Kayaknya orang Jepang. Iya. Halo, apa kabar penari? Kabar? Ya, kita akan nunggu Pur dan keluarga. Jadi Pak Mangkubawa, kita tunggu Pak Mangkubawa sedang sambil nunggu dia live dan dengan anak-anaknya mungkin sambil Iya. Itu Pak Mangkubawa sama Batuan Bros. Batuan Bros. Ini bas ya. Ada Kamandanu, dia dari Kelihatan penari sama musisi. Halo. Kita akan dalam 1 jam ke depan ini kita bakal ngomongin tentang genggong batuan. Jadi spesifik. Halo Magic itu apanya yang lucu ya? Siapa sih Magic itu? Oke, 1 menit lagi mereka gabung. Oke, kita tunggu 1 menit lagi. Jadi kita bakal kupas tentang genggong batuan ya. Alat musik ini ya. Yang Bisa semua lihat ya. kita tahu alat musik ini sangat susah dibuat. Dan ini juga akan kita kupas di masa depan soal bagaimana cara membuat alat musik ini dengan langsung artisnya yang buat. Halo Pande. Mungkin 2 minggu lagi ya. Iya, 2 minggu lagi kita ada pembuat genggong yang akan kita ajak ngobrol bareng. Mungkin bisa ada tips-tips bagaimana membuatnya, terus mungkin apakah sudah merambah pasar internasional, dan bagaimana caranya, seperti itu ya. Dan bagaimana susah senangnya menjadi seniman genggong. Dan hari ini khusus kita ngomongin genggong batuan. Kita menunggu Mangkubawa dan keluarga sebentar lagi akan bergabung sama kita. Kita akan tanya-tanya banyak. Silahkan bagi ini salam rahayu. Kita bakal nanya langsung ya. Oke, sudah. Halo Pur, ya sudah siap ya sama Bapak? Oke, ready. Oke, saya langsung Invite ya. Invite ya. Saya sangat bangga sekali punya kawan-kawan yang satu keluarga itu melakukan sebuah aktivitas seni. Halo, Wan. Halo, Swastiastu. Pak Mangku Ya. and the Batuan Batuan Bros. Brothers. Kayaknya niki kabare di rumah saja di Batuan. Iya, becek. Aman. Aman. Bagaimana suara Tiang dan bagus? Ya, sudah jelas sekali. Bisa dengar saya dengan baik? Agak ada keresekan dia. Headsetnya harus diganti ya. Headset ya. Kita coba ganti headset dulu ya. Siap. Sudah. Biar nggak ngeresek. Delay nih. Delay Pakai yang ini. Ya, ini baru benar. Ajang sore semeton sana sampun nonton juga. Ampun nge. Ya. Punya becek dong. suaranya. Oh, Iya, nge. Ini juga agak kerasan dikit juga ininya. Oke. Speakernya. Yes. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, saya akan perkenalkan sedikit kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada live stream kita hari ini. Memang belum banyak ya, ada Mo Ayu, semua Mo Ayu sudah hadir, ada Adi Giri, mungkin ada teman-temannya Pur atau murid-muridnya Pak Mangku mungkin yang sudah juga join. Ada Ed Luna yang ada juga Pak Ed yang setia selalu belajar di online sekolah menemani, Mekabuana ya. selalu support apa kegiatan kita senang banget. Nah, sebelumnya saya akan kenalkan dulu, ini ada mungkin kawan-kawan yang sudah kenal. Niki ada bagi saya master, guru, genggong dari Batuan, Pak Mangkubawa.
selain beliau adalah seniman genggong, beliau juga seorang penari gambuh di Desa Batuan. Dan pemain gambuh. Dan pelukis. Iya, serba bisa nih. Lalu ini ada 3 anak-anak lakinya. Kita kasih nama julukan The Batuan Brothers. Mereka ini sangat aktif sekali berkegiatan seni. Selain juga di tempat kami di Mekar Buana ya, kita sangat sekali mensupport keluarga yang sangat aktif di melestarikan kebudayaan, terutama ya kebudayaan yang mereka miliki di desanya sendiri. Nah, itu kenapa saya ingin menghadirkan mereka di acara live stream kita pada sore hari ini gitu. Nah, di sini ada Pur, anak pertamanya Pak Mangkubawa, paling depan. Yang paling depan ini kepercayaan dan asistennya paling tebal kumisnya kata Semara. Gara-gara COVID. Terus yang kedua kumisnya paling tipis. Ada Deame, anak kedua, lalu ada anak ketiga teman baik anak kita yang sering ketemu di Mobile Legends katanya. Ada Maniko, ya. Ya mungkin saya akan kasih ini kesempatannya, sekarang kita udah berkenalan, saya akan kasih ini sama Beli Bule biar Beli Bule yang mengarahkan kemana acara ngobrol-ngobrol ini akan dibawa ya. Sudah siap? Iya, Beli Bule, silahkan Beli Bule. Ini apa namanya, sebenarnya hari ini kayak obrolan yang sebelumnya kita tidak mau terlalu serius, tapi kita ingin juga menyampaikan beberapa pesan kepada pemirsa ya. Terutama apa namanya kepada anak muda, kaum muda mengenai instrumen yang sangat langka ini gitu ya. Jadi kita tahu dari ininya catatannya apa namanya teks yang Evi buat sebelumnya bahwa di informasi soal genggong, bahwa genggong sebenarnya instrumen seperti genggong yang mirip dengan genggong di seluruh dunia ada. Kecuali di negara saya tidak ada di New Zealand ya, itu sangat misterius kenapa tidak ada genggong di New Zealand. Tapi di kebanyakan negara memang ada instrumen genggong dengan berbagai nama ya. Kalau di Indonesia disebut uding ya, kalau di Kalimantan, kemudian di Jawa Barat karingding. Nah, apa namanya? Evi kan sudah sempat memberi informasi bahwa ada 3 jenis ya genggong. Ada yang dipetik ya, Via? Ada yang dipetik, ada yang digetarkan ininya. Pakai tali. Dan yang satu lagi? Kamu bilang 3? 2 kayaknya, 2 jenis ya. Yang ditarik talinya, pakai tali, ada satu yang digetarkan. Ya, gitu aja. Dan kalau di seluruh dunia ada juga genggong terbuat dari besi, dari logam. Ada yang terbuat dari apa namanya bahan lain seperti kamu bilang kayak di Indonesia kan dibuat dari apa namanya pohon enau, palem. Ada juga beberapa dibuat dari bambu katanya. Gitu. Jadi yang pertama saya ingin tahu sebenarnya kalau di Bali itu kan ada beberapa desa yang masih melestarikan genggong, ada beberapa desa yang sudah yang dulunya punya sejarah genggong tapi sudah punah. Nah dengan adanya live stream ini harapan kami kan atau harapan kita sebuah yaitu mungkin desa ya seperti Sindu di Sanur, desanya Banjarnya Evi dulu punya apa namanya seni genggong itu sudah punah. Siapa tahu mereka terinspirasi, itu sangat bagus ya. Jadi saya ingin tahu apa sebenarnya ciri khas daripada genggong Batuan dibanding tempat lain gitu. Mungkin Pak Mangku bisa mungkin jawab. Ya, kalau menurut saya ciri khas daripada genggong Batuan ini memang dari segi permainannya, dia itu pakai dedetan atau cecandatan gitu. Jadi kita mainnya dengan berbagai teknik, bukan hanya satu teknik gitu. Kita pakai cecandatan. Dan juga kita juga tahu di Bali juga banyak ada kesenian genggong ya, seperti yang kemarin kita dilestarikan oleh Pak Madeciat di Tabanan dan di Pegok, dan di Karangasem juga ada. Dan setelah saya review juga yang di Pegok juga beberapa tekniknya hampir sama,
cuman pola pemainannya aja yang berbeda. Nah, jadi Pola ada beberapa pola permainannya yang berbeda. Jadi mungkin di sana ada beberapa teknik atau nama-nama permainan yang hampir sama dengan kita di Batuan, tapi kita berbicara tentang genggong Batuan seperti yang dibilang sama bapak saya, ada beberapa teknik yang dinamakan seperti seperti ngoret seperti itu, dan istilah gamelannya ngoret dan ngotek ya, istilah seperti itu, dan istilah-istilah klasik lainnya ada beberapa lagi seperti itu. Dan ciri khas yang mendalam dalam genggong Batuan itu ada pada kegedik sangsihnya. Jadi kegedik sangsihnya itu kan ada beberapa faktor. Orang-orang bilang dalam permainan genggong biasanya main polos saja gitu, dan mereka main monoton seperti itu aja. Dan main polos pun bisa saling mencanetan gitu, atau main interlocking pak ya, kalau kita bilang biasanya di gamelan. Nah, tapi dalam seni di Batuan ada silah sangsihnya atau pemain duanya itu mempunyai teknik yang berbeda dengan yang polos. Jadi warna suaranya lebih padat dan lebih indah. Ya, kurang lebih seperti itu. Sedangkan di tempat lain tidak ada warna itu ya, tidak ada sanksi seperti itu, begitu. Di tempat lain ada, cuman di sini ditegaskan di Batuan itu lebih artinya lebih detail, warna suaranya lebih detail, dan kotekannya itu mempunyai ciri khas. Ya, ibaratkanlah kotekan buleleng dan badung lah istilahnya seperti itu, pasti mempunyai ciri khas kegebuk yang berbeda ya seperti itu. Atau kalau kita di genggong cecanekan yang berbeda seperti itu. Mungkin Bapak mau nambahkan? Ya, kalau untuk menjelaskan itu, saya kasih contohnya. Ini kita punya dua pasang genggong. Genggong ini yang satu istilahnya ngedenan, itu gedegannya polos. Kalau yang kecil, ini disebut nyenekan atau gedegannya sebagai pasangsih yang akan membuat kekotekan dengan antara yang besar dengan yang kecil. Kalau gedeg yang besar, kita kasih contoh. Nah, sekarang kalau kita mainkan dengan teknik cecandatan, itu. Ya, itu. Ya, bagus. Bagus banget. Dan untuk teknik nanti kita bisa berbincang lagi. Ya. Terus dari segi fisik instrumennya, saya juga ada satu di sini yang kalau nggak salah yang besar ya, nggak tahu. Ya, ini besar. Sini nak bawa bangsawan begini. Itu kayaknya besar. Nah, yang ini instrumen ciri khas. Apa ada ciri khas Batuan di instrumennya, apa di semua daerah di Bali itu sama? Umpama di Isah itu sama, di Singaraja itu sama cara buatnya atau apa namanya fisiknya? Kalau dibilang fisik ya hampir ya, jadi hampir sama dan cara pembuatannya pun ya sekitar 11-12 bisa bilang. Bahannya sama? Bahannya ada yang mungkin bahannya sama, kelapa dari Papua, dan ada beberapa yang dari bambu. Ya. Oke. Apa bedanya dalam tekstur suara? Apa bedanya antara bambu? Lebih kental ya, kalau dibilang lebih padat ya, kalau istilah Balinya ya, dari suara yang dihasilkan dari kelapa enau ini, apalagi kelapa enau yang mati di pohon, orang Bali bilang itu gesekannya. Mati di pohon. Mati di pohon itu dia sudah bergesek bersama teman-temannya, dia bergesek dari sekian tahun, itu sudah wayah artinya, lalu
dipanen lah ya, dipotong, dipotong, habis itu dibelah, diletakkan di atas pohon ya, biasanya di tempat Biar kering ya. biar kering dia, dan lalu ditunggu berapa tahun atau berapa bulan baru diparut. Itu warnanya nah ini dia contohnya. Ini genggong kakek saya, ini udah umurnya udah tua sekali. Ini kuat ya. Ya, ini bertahun-tahun ini sudah. Ini udah melahirkan berapa generasi ini, banyak sekali. Wow, luar biasa. Wow. Ya. Jadi Batuan Genggong family ini memang dari beberapa generasi. Luar biasa. Ya, ini warnanya kan berbeda. Ini udah dari tahun Itu tahun 85. Nah, 80-an ini. Sebuah wayah. Baru ini tahun 2015 ini. Ini saya buat sendiri. Ya, ditemani kakak saya Nyoman Fido. Ya, ini suaranya pun udah beda ini. Itu seperti itu sih lah. Jadi, Ini semakin lama semakin bagus. Oh iya, semakin lama semakin bagus. Jadi kita minta mohon maaf ini sebelumnya karena di rumah juga banyak ada ayam, anjing. Oh, nggak apa-apa. Jadi ribut mereka. Kita di desa, suasana desa itu. Penjaga itu. Rumah. Ya. Jadi, Pasti pemirsa yang di luar negeri yang kangen sama Bali memang senang dengar suara itu malah. ya. Mungkin kalau Ya, jadi- urusan Pembuatan nanti 2 minggu lagi kita mau. Jadi sebenarnya saya penasaran ya, karena beberapa kali Pur kan tahu sendiri sebagai tangan kanan saya di Mekar Buana, Pur sempat coba ajarkan saya genggong, walaupun sebentar-sebentar, tapi saya nggak bisa gitu. Maksudnya mungkin bisa keluarkan suara sedikit, tapi nggak bisa cari nadanya sulit sekali. Tadi saya dengar Pak Mangku main nada dari awal sampai dari besar sampai kecil. Nah, ada nada-nada itu. Nah, saya baca di buku beberapa sumber buku itu dibilang genggong itu laras slendro bernada 4. Nah, apakah itu benar? Apakah bisa mungkin kita tambahin nada lagi atau memang tidak benar itu? Kemudian apa kita bisa main di laras pelog atau laras diatonis atau laras lain gitu, Pak Mangku? Ya, ini seperti yang saya contohkan tadi. Ini kan suaranya 5 nada. Ini seperti slendro 5 nada. Ya. Itu 5. Ini yang besar. Sebentar. Itu yang besar. Berarti ada 5 tuh. Ya. Iya, Ya, jadi ada. menurut penelitian yang sudah berada ya, Pak Pon, jadi ada beberapa buku-buku yang menyebut juga seperti yang Pak Pon bilang tadi, ada 4 dan ada juga yang menyebut 5. Gitu. Jadi pada dasarnya gamelan Bali kan mempunyai 2 kepatutan laras ya, slendro dan pelog ya. Jadi ya kita di genggong itu terkenal dengan suara slendro. Jadi kalau dibilang slendro kan pentatonik ya. Jadi kita berbicara pentatonik kan 5 nada kan. Ya 5 nada. Jadi dalam ciri khas genggong Bali, dalam ciri khas genggong Bali tepatnya di Batuan, kita memiliki 5 nada menurut riset saya pribadi dan beberapa narasumber juga yang saya pernah tanya. Jadi Polos memiliki 5 nada, Sangsin juga memiliki 5 nada dengan nada yang berbeda. Nah, jadi sampai ada ngelik. Nah, di Sangsin sampai ada ngelik, ada suara ngelik dia. Ya, jadi Ngelik, itu jarang sekali ditemukan. Leluhur master pemain yang dulu-dulu mungkin banyak yang pernah mengajarkan bapak saya untuk memainkan seperti itu. Dan sampai sekarang pun saya belum mendapatkan ilmu itu. Jadi saking susahnya, jadi hanya bapak aja yang bisa. Jadi bapak kan termasuk juga pemain langka ya, jadi pemain yang sudah lama sekali bergelut di bidang
yang perlu dilestarikan. Genggong. Iya, jadi tahun kuda Pak. Saya berkecimpung dalam seni genggong, seni musik genggong dimulai dari tahun 85. Ya, saya Berarti udah luar biasa lama itu. Ya, dari 45 tahun. Dari tahun 85 saya belajar dari master di Batuan, dan di Batuan juga banyak master, banyak guru. Ya, sambil saya cari nafkah di hotel, saya ajak langsung saya mengasah ilmu di sana sebelum main di hotel, di entertainment. Jadi saya belajar pada guru-guru juga gimana cara memainkan genggong. Jadi kalau kita dengar, kalau orang-orang pemula yang main genggong itu, mereka kadang-kadang dia melihat hanya seperti genggong ditaruh di mulut. Terus dalam mencari suara atau nada suara itu, kadang-kadang di sana dia belum bisa kadang-kadang. Jadi contoh, kalau orang baru pemula, kalau saya boleh pakai nanti Maiko, jadi orang pemula, gimana suara genggongnya? Iya. Jadi mereka hanya taruh di mulut, gitu ya. Dia akan suara genggongnya begitu. Karena suara genggong itu berada hanya di rongga mulut, bukan pada kerongkongan. Gitu. Jadi di sini nada suara genggong atau tone suara itu dibentuk pada rongga kerongkongan atau rongga mulut, di mana nadanya itu kita mainkan, kita bentuk di kerongkongan. Kayaknya di sini pranayama atau pernapasan itu sangat dipentingkan. Gitu. Kalau napas kita tidak stabil, jadi suara genggong itu juga akan berpengaruh. Karena di dalam memainkan genggong ini, kita juga ada secara ngekek atau nahan napas, atau meniup napas dari luar dan meniup dan letupkan dari dalam. Seperti contoh. Nah, ini suara genggong yang untuk yang kecil sebagai persangsi. Kita pakai ambil nada D. Nah, ini benar-benar kita tahan napas, tidak ada napas yang keluar dari dalam kerongkongan atau melalui rongga kerongkongan. Tarik nafas ya. Kita tahan napas. Oh, tahan nafas. Ya, tahan. Dingdang. Kita mainkan napasnya dari dalam melalui rongga kerongkongan. Seperti itu. Sambil menarik napas sedikit, langsung kita letupkan, getarkan di dalam kerongkongan. Nah, biasanya kalau kita main genggong, kita dilengkapi dengan satu tebeng atau yang disebut dengan lumpah. Ini biasanya dibuat dari kulit. Ya. Kita untuk menutup, untuk memprotek udara yang masuk ke supaya udara tidak masuk ke rongga mulut. Nah, ini saya tidak pakai ini. Ya. Nah, itu salah satu contoh. Ya, antara ngekek angkian atau tahan napas dan mengeluarkan napas, mengembuskan dan meniup napas lewat kerongkongan. Itu permainan. Ya, seperti contoh. Jadi perasaan kita bentuk seperti kita bikin nada I, A, U, E. Jadi kita ikuti dengan perasaan. Ya, jadi ngekek angkian sudah I, tahan napas nih. Ini kita seperti ada getar di dalam perut. Gitu. Nung tahan. Tahan napas. Itu. Ya, itu kita main dengan luar biasa. Itu agak yang bagus ininya ya. Sendiri. Ini keren banget. Ya.
Dan juga kalau kita dalam memainkan yang besar atau yang gedeanan juga sama. Cuman nadanya yang beda. Dia juga sama Ada nggak ya. pengaruh? Oh ya, ada nggak pengaruh dari suara vokalnya kita? Dalam arti kalau kita ya seperti kita berbicara, ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah. Apa tidak? Ada. Nah, ini perlu diketahui juga sebagai penelitian saya pribadi. Jadi seperti Pak Pon bilang juga kan, seniman alam atau seniman tua kita dulu tidak mengenal yang namanya dong deng dong dang deng ya. Ya, jadi seperti yang saya setuju itu karena dari pengalaman yang saya dapat dalam bermain gonggong itu nada yang dibuat oleh gengong tersebut itu bukan dong deng dong dang deng, tapi ding dang ding dong dang ya. Kita orang lain mungkin ding dang ya, ding dang ding dong dang ya, seperti itu. Nah, itu Ding dang ding dong dang. Jadi dengan gerakan kita membilang ding dang ding dong dang, otomatis kerangka yang ada di kerangka kita membentuk ruang di dalam resonator gengong tersebut. Contoh, ding ging 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 gang ging gong gang ging 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 gang gang ging gang. Nah, ging gang ging gang ging. Okay. Nah, ging gang ging gong gang. Ah, sudah. Jadi menarik sekali. Ging gang ging gong gang gang gong ging gang ging. Nah, kalau orang bilang, salah itu. Dong dang ding dong dang. Nah, orang bilang itu nggak bakalan bisa. Sampai 7 turunan nggak bakalan bisa. Karena dia ada terbentuk sendiri di sini. Jadi saya meneliti bagaimana saya bermain dan saya coba praktekkan sendiri. Sebenarnya kesulitan orang belajar di gengong itu apa sih? Nah, saya pernah bertanya kepada diri saya sendiri. Nah, saya dapatkan hal itu setelah saya berulang kali berpikir, coba terus ternyata kesalahannya ada di pembentukan bibir. Nah, seperti yang tadi dibacakan oleh Bapak. Jadi Bapak itu sudah bisa mendapatkan nada dan menggetarkan nada. Kalau saya belum bisa menggetarkan nada. Seperti ada tingkatnya ini. Ya, seperti ada gergel gitu. Suling, rebab kan ada gergelnya, ada gejarnya. Di gengong pun ada gejarnya gitu. Itu luar biasa. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, boleh nggak tahu sedikit, ini bagi orang saya sama sekali bukan pemula. Mendengar belum mulai. Belum mulai. Okay. Misalnya nih ada orang yang pengen belajar, misalnya saya senang banget dengan suaranya. Ini apa sih yang perlu dipersiapkan, hal-hal penting apa bagi orang yang ingin belajar genggong, itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin ada awal-awal yang harus dilatih dulu, nggak langsung megang alat, atau megang alat dulu, atau mulutnya dulu dilatih. Karena dari saya kadang-kadang merasa agak takut, karena saya pernah dengar itu hanya bisa orang keturunan yang bisa menguasai genggong. Jadi kita apalagi sebagai orang beli bule ini, kayaknya nggak bakalan bisa. Selamanya bukan keturunan ya, berapa kehidupan nggak bakalan bisa. Mungkin ada tipsnya ya. Pada saat terima kasih banyak. Pada saat saya menjalankan proses ujian di ISI Denpasar pada tahun 2015, itu prosesnya untuk ujian tugas akhir, saya mendatangkan banyak pendukung untuk mendukung ujian akhir saya. Yang saya angkat adalah genggong batuan. Jadi pada tahun itu saya banyak mengedukasi atau mengenalkan genggong ke teman-teman saya. Jadi teman-teman itu bukan dari Batuan aja, jadi ada dari Denpasar, dia ada dari Kesiman, ada dari Tabanan. Nah, jadi teman-teman itu antusias, dia apa sih itu, karena baru pertama kali kan lihat. Nah, jadi
perlu juga diketahui barungan genggong juga ini bukan barungan, jadi ini instrumennya yang bernama genggong. Nah, biar tidak salah paham nanti, genggong adalah nama instrumennya, barungannya yang bernama gebuntangan. Nah, jadi nanti kalau untuk prasejarah nanti kita ceritakan lagi. Nah, itu dari sana saya pernah mendapatkan murid sekitar 5 murid lokal ya. Jadi itu bukan dari Batuan saja. Jadi mereka dari Tabanan, dari Kesiman, ada teman saya juga, dia belajar main genggong. Yang pertama-tama itu adalah mengenal nada suara. Itu yang paling penting. Mengenal nada suara. Yang kedua itu harus mempunyai alat kan. Yang paling penting kan harus mempunyai alatnya dulu. Habis itu yang pertamanya lagi kembali pengenalan nada suara. Sedikit tidaknya tahulah nada genggong itu seperti apa. Dan mereka merekam nada genggong itu karena seperti ini Pak Pon. Jadi ada pertanyaan seperti apakah satu genggong itu semuanya sama nadanya? Jawabannya enggak. Jadi setiap ske genggong di Batuan itu mempunyai ciri khas nada yang berbeda-beda. Tergantung suara sulingnya dan tergantung si pembuatnya. Nah, ada berapa ske genggong di Batuan? Dalam buku yang saya pernah baca ya, ini bukunya jurnal ya, yang laporan penelitian dosen muda, yaitu bukunya Pak Wayan Muda Biasa itu. Jadi di sana ada beberapa seke yang masih aktif ya di Desa Batuan. Itu beberapa ada seke dari mana ini? Seke Batu Sari itu masih aktif, dan Satilano itu yang aktif, dan mungkin nanti saya bisa jelaskan di bagian sejarah ya untuk masalah seke yang masih aktif. Nah di sini jadi saya fokuskan dulu ke pertanyaan Bu Evi tadi. Boleh. Iya, teknik yang mereka pelajari itu adalah vokal dan yang pasti pernapasan. Paling tentu itu pernapasan. Nah, gimana sih orang-orang dulu tuh mengajarkan cara bermain genggong? Jadi mereka mengajarkan saya bermain genggong seperti ini. Saya pernah ajarkan Pak Pon juga seperti. Jadi melatih kerongga mulut untuk menghasilkan resonator, menjadikan resonator seperti itu. Karena kan genggong ini juga dia menghasilkan getaran. Jadi bukan ditiup atau apa, tapi dia menghasilkan getaran ya. Nah ini layah. Membrannya. Membrannya ini ya. Ini yang bergetar. Nah posisi bibir kita di sini, di dua ini. Nah situ. Nah ini yang menembak ke sini dan mau membuat warna suara di sini. Nah tentunya kita harus tahu nadanya seperti ini. Nah, ding dang ding dong dang. Nah itu yang kita harus tahu, harus kita pahami dan kita simpan di dalam hati. Ding dang ding dong dang. Mungkin Bapak bisa menambahkan lagi untuk masalah teknik pertahanan nafas ataupun pengalaman beliau belajar genggong juga, nanti saya tambahkan lagi. Ya, biasanya bagi pemula, mereka datang baru melihat alat, dia coba, terus yang dia ngambilnya juga seperti ini, dan dia coba pegang seperti ini. Ini yang pegang. Bisa lebih dekat Pak Mangku mungkin duduknya. Ya. Jadi mereka pegangnya seperti ini. Ya. Kadang-kadang seperti itu mereka. Ya. Jadi, yang sebenarnya yang perlu kita ketahui pada saat awal seharusnya bagaimana posisi tangan memegang genggong. Itu sangat penting. Dalam posisi tangan memegang genggong. Di dalam alat ini ada tali yang untuk menarik tangan ini. Ya. Ya. Oke. Ya, ini untuk kita pegang agar
cengkraman atau pegangan itu kuat. Posisi tangan kita tidak boleh seperti ini. Oke. Apalagi seperti ini. Dan kita harus seperti ini. Posisi tangan itu horizontal. Kayak penari legong dong. Ya, ini juga kita karena di sini kalau kita bicara masalah bayu atau tenaga, di sini juga sangat diperlukan. Ini ada tenaga atau energi. Ya, agar dapat tarikan yang kuat. Oke. Ya, ini kita belajar menggetarkan dulu genggong ini supaya mendapatkan hasil yang bagus. Ya. Oke. Ya. Setelah itu baru kita mulai memahami nada. Ini nada genggong kecil ini seperti apa nadanya? Kita buka mulut lebar-lebar. Dan benar-benar kita buka kerongkongan di sini. Tidak boleh kita tutup kerongkongan. Oke. Ya, seperti itu. Mungkin Maniko bisa dipakai sebagai contoh orang baru mulai. Ya, boleh. Ya, ini seperti dia yang baru mulai, karena dia Nak mengkap di situ deh. ya. Biar berkenalan juga. Mana Semara pasti senang lihat. Bahkan Anda belajar dulu. Ini dia pakai. Kakak Ijo. Mas, saya masih pemula. Ini yang kita butuhkan sudah. Nah, itu suaranya masih di luar, belum di dalam kerongkongan suaranya. Ini dia karena dia pelajari kemarin sampai sampai pagi dia belajar. Karena dia akan tampil dalam live katanya. Saya suruh dia kamu harus main genggong. Good. Waktu ngambil genggong itu semua hanya di genggongnya itu ditiup sama dia. Jadi suaranya Oke. Ini lihat mana. Silahkan. Ya, jadi suaranya masih bergumar. Ya. Halo Prana. Oke. Ada magic. Kangen sama beli Maniko kata. Mana antri nada info. Luna. Mana antri nada. Mana antre? Ini pas saya belajar kemarin sebagai pemula memang sulit banget, terutama saat mencari nada seperti yang diajarkan bapak saya di nada keduanya yang terutama sulit di bagian nada rendahnya. Oke. Pas mencoba dan terus mencoba, ternyata di kesalahan saya masih memakai Pak, di bagian rahang. Ya, belum di kerongkongan suaranya. Ya, itu. Tapi kita rewind sedikit ya. Saya dengar dari Pur dulu. Kita untuk ininya dan Pak Mako juga bilang biar ini stabil. Kita sebenarnya belum taruh di mulut ya. Kita selama Pur kan sempat bilang 1 bulan duduk di depan TV tiap malam gini aja. Iya, latihan. Jadi penting. ya, jadi biar teman-teman tahu ini tidak bisa langsung instan gitu ya, butuh proses. Berapa bulan kira-kira untuk belajar kurang lebih? Ya, kalau mereka belajar memang benar-benar dia penasaran ingin tahu seperti apa sih. Jadi mereka akan selalu ingin mengambil genggong ini. Dia mainkan, dia benar-benar pikirkan bagaimana dia bisa menghasilkan ciptaan yang berkualitas. Terus dia coba juga pikirkan bagaimana caranya membentuk nada suara, bagaimana teknik untuk membentuk nada suara. Pasti dia akan bereaksi itu. Beda halnya kalau mereka yang hanya sekedar ingin tahu, begitu dia ngambil genggong, jadi dia coba mainkan tidak menemukan suara, terus dia taruh, dia tidak akan ingat lagi dengan genggong itu. Nah, seperti pengalaman saya dulu waktu belajar pertama kali main genggong, itu kita merasa nangis. Kenapa? Ini waktu megang tangan ini kita memegang ini,
menekan seperti ini dalam posisinya, ini sakit sekali ini kalau kita pemula. Oh. Kalau kita baru hanya belajar 1 minggu atau 2 minggu, kita sudah memainkan genggong. Ibu jarinya. Ya. Karena ini di sini yang menekan, di ibu jari ini yang menekan. Pada tinggian ini yang menarik supaya lebih kuat. Jadi harus tekun ya kalau mau belajar. Ya, kita coba berusaha keras untuk mencari bagaimana caranya agar menghasilkan suara. Terus air liur itu keluar di sini. Ya, air liur keluar dari sini keluarnya dia. Menetes. Karena dalam memainkan genggong ini kita kan ada tahan napas dan tahan napas dan menghembuskan napas sambil membuat getaran. Jadi kita benar-benar konsentrasi dalam napas. Dan dalam memainkan genggong ini kita tidak bisa lama-lama, paling-paling 1 menit. Ya, sudah jadi capek napas kita. Gitu. Iya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin ini dari apa namanya yang menonton, ada yang bertanya, udah jawab nggak punyanya Pak Ed itu nanya gimana antri nada? Pasti urutan nada. Urutan nada maksudnya. Ya, dia minta tahu sekali lagi. Bisa benpok nih. Urutan nada benpok. Urutan nada untuk genggong kecil. Oh, kecil. Seperti itu. Berarti 4. Untuk sanksi 4 ya. Kalau kita mau buat suara lagi bisa dengan ini. Ya, tapi kualitas suaranya tidak bisa. Kalau kita paksa kan buat kendong. Ya. Jadi pada umumnya untuk polos 5, untuk sanksi 4. Ya. Ya, itu yang ngelik. Ini yang cari ini kita ngelik. Yang 5. Ya sama. Dang ding dong deng dung 5 dia. Oke. Dong deng dong. Ya. Nah, itu yang susah, harus ditekan, tarik ini lebih dalam. Ya. Ini rahang ini ke dalam dia. Sampai apa? Isinya ke dalam dia. Sampai kita benar-benar cari suara itu. Ding dong deng dong. Ding dong deng dong. Ding dong deng dang. Oke. Ding deng dong deng dang. Nah, jadi 5 dia. Sanksi 5. Jadi kadang-kadang ada pemain juga memainkan sini. Dang ding dong deng dong dang. Wah, itu udah tinggi sekali. Jadi dang ding dong deng dong aja udah tinggi. Dang lagi lebih tinggi. Oke. Bisa deh. Ya, dan sekarang yang gede. Ya, kita belajar untuk cari nada ini untuk mendapatkan suara dongnya. Sulit sekali. Ya, seperti itu. Ya udah hampir. Wow. Belum belajar udah nyerah ya. Nah, sekarang yang gede lagi, yang dengan yang gede. Dengan yang ngede anak atau yang gede. Nah, ini kalau kita ambil suara ding, itu benar-benar kita buka suara kerongkongan dengan suara rendah. Oke. Lebih gampang belajar yang besar apa yang kecil? Sama-sama susah. Oke. Ya, sama-sama susah. Jadi kalau pemula kita belajar dulu untuk belajar yang besar karena kita lebih mengenal karena nadanya itu memang sudah nada seperti melodi itu nada dasarnya itu kita tahu pola nadanya. Atau bilang kalau gending yang kita mainkan itu
kita cari sudah paham dengan teknik dasarnya, jadi lebih gampang kita main dengan yang besar. Ya mungkin anak saya bisa lebih jelaskan apa yang dimaksud. Iya, jadi apa namanya? Kita ini ada teman yang bertanya, Pak Pon. Ada teman yang bertanya, kalau ada yang bunyi klik pas tarik genggong, apakah itu salah teknik atau dari salahnya dengan itu Parma itu tidak salah ya, itu tidak salah, cuman kurang pas. Nah, karena kan kita tidak bisa mengontrol ya, kadang-kadang power yang kita petil. Kalau orang dulu bilang itu salah, tapi saya mengartikan itu sebenarnya tidak salah, cuman harus dipaskan lagi sekali nadanya biar tidak bersuara seperti ini. Nah, karena itu kebentur gigi ya. Jadi kalau dalam pertunjukan kita memainkan hal itu kan nadanya hilang dia, jadi tidak jelas. Jadi kliknya itu harus kita hilangkan biar nada yang muncul dalam permainan genggong itu biar lebih jernih gitu Pak ya nadanya gitu. Jadi dalam mengatur rahangnya itu dia harus benar-benar konsentrasi, bertahan membuka rahang ini sampai lagu itu berakhir. Kalau dia menutup mulut, agak menyempitkan rongga mulutnya sehingga giginya turun menyentuh lantik genggong ini. Tidak boleh giginya menyentuh. Mumpung kita ngomongin pertunjukan di Batuan, kira-kira tahun berapa mulainya digabung, maksudnya dibuatkan pertunjukan, digabung sama keguntangan untuk buat pertunjukan frog dance gitu, tari kodok itu ya. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa buku yang membahas tentang pertunjukan di Batuan ya. Jadi ini kan sudah kita meranah ke sejarahnya ya, berarti ya Pak Pon ya, sejarah genggong di Batuan berarti ya. Jadi kan ada sedikit buku aja. Sedikit aja ya. Jadi ada yang buku sudah banyak ya, di mana-mana udah banyak, ada beberapa seperti karyanya Pak Pro Bandem, Pak Rai. Nah itu udah banyak banget. Jadi ini catatan saya tahun 2015 pas saya mau buat skripsi. Jadi saya ada wawancara di sini dan ada beberapa buku yang saya riset juga. Nanti sekarang saya bagikan ke teman-teman. Nah jadi maaf saya agak sedikit membaca karena saya sudah agak lupa sedikit, sudah lama. Jadi dalam bukunya Pak Pro Bandem ya, yang Pak Pon tahu juga buku Gamelan Bali di atas panggung sejarah itu ya. Jadi yang diterbitkan oleh Stikom Bali tahun 2013 itu juga menyebutkan bahwa perkembangan gamelan Bali sudah ada sejak pada masa prasejarah kan gitu ya. Jadi dalam kutipan itu halaman 15 gamelan Bali itu sudah berada pada masa prasejarah 2000 sebelum Masehi abad ke-8 kan begitu. Jadi dalam buku ini juga menyinggung pada halaman 16 menyebut bahwa gamelan yang tertua sudah dijumpai pada masa prasejarah dan wujudnya hampir sama dengan musik-musik yang terdapat di wilayah pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, dan beberapa daerah lainnya di Indonesia. Musik semacam itu biasanya menggunakan jenis-jenis instrumen sederhana seperti uding. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, uding kan, itu yang musik Sulawesi, yang karinding. Kita sebut karinding, di Jawa karinding, yang di Bali kita sebut genggong. Nah, kan gitu. Jadi, dan beberapa dalam bukunya Pak Rai juga bilang, dalam buku yang berjudul Gong Antologi Pemikiran tahun 2001, halaman 68 sampai 73 ya, menjelaskan bahwa genggong merupakan instrumen musik yang telah diwarisi sejak zaman lampau, kan begitu. Dalam perkembangannya menjadi sebuah pertunjukan yang di dalam terdapat perubahan sebagai akibat dari pengaruh dari internal dan eksternal. Nah, jadi banyak sekali buku-buku yang sudah menjelaskan tentang genggong ini. Nah, jadi dalam
dalam perkembangannya di Bali juga sudah sangat besar. Dan juga Pak Made Bandem dalam bukunya Kajo dan Klot Tari Bali dan dalam transisi itu tahun 2004 halaman 147 juga menyebut bahwa keberadaan gengong merupakan bagian dari cakepung, merupakan alat musik tradisional Bali yang pertunjukannya banyak dapat ditemukan di hotel-hotel sebagai hiburan para wisata. Nah, jadi dalam musik Bali ya Pak Fon, ataupun kita bilang gamelan Bali atau pertunjukan Bali kan ada 3 unsur yang sudah dibagi, yaitu pertunjukan Bali-Balian, Bali-Balian dan Wali. Yeah. Yaitu ada 3 itu. Jadi gengong itu termasuk pertunjukan Bali-Balian atau hiburan. Jadi gengong itu jadi tidak sakral ya. Tidak sakral dia. Mungkin di daerah lain disakralkan. Tapi di Batuan itu gengong itu adalah semacam hiburan sekuler ya. Untuk hiburan. Ya, jadi ceritanya dengan keberadaan seni pertunjukan drama tari gengong, nah ada pertunjukan drama tari gengong yang dimana sebenarnya ada seorang seniman tua atau musik yang namanya Iketut Manggi, itu udah main gengong udah lama ya Pak ya. Manggi itu juga salah satu menyebutkan bahwa sebenarnya musiknya yang lebih awal muncul ketimbang tarinya. Nah, masuk akal ya. Dan di sini saya dapat kutip sedikit tentang terbentuknya tari gengong. Jadi biar kita tidak salah. Jadi dalam buku ini, bukunya Pak Made Budiarso ini, saya mengutip di skripsi saya itu disebutkan bahwa kemunculan dari kebiasaan masyarakat setempat yang senang memainkan alat musik gengong di waktu senggangnya sesuai atau selesai bekerja di sawah. Jadi masyarakat itu menggunakan gengong itu sebagai hiburan, ya sama seperti halnya suling, ya sambil mereka beristirahat main dari kerja. Dari kerja main suling. Nah, habis itu mereka saling berbagi seperti itu, bermain suling lagi bekerja. Nah, kadang-kadang juga para lelaki dahulu ya seperti itu dibilang memainkan, mereka sering memainkan gengong ini untuk istilahnya ngelamar gadis ya, istilahnya melalui nganggur gitu ya. Jadi karena belum ada sepeda motor dan belum ada cara menarik perhatian kepada wanita maksudnya. Ngomongin soal Bapak. Itu harusnya nanya sama De Amo nih, anak muda kedua. De Amo harus saja. De Amo sebagai anak muda yang kan aktif ya bilang dah masih di anggota gamelan apa saja gitu, aktif gitu, ngajakin teman-teman dan sebagainya. Menurut kamu De Amo, dari kawan-kawan yang kamu kenal yang sudah memainkan gamelan apa aja ya kan, kamu ikut grup selonding, ngajakin kawan-kawan lah pokoknya, itu menurut kamu ada nggak ketertarikan dari kawan-kawan tuh? Apa susah apa gampang sih bikin kawan-kawan tuh tertarik terhadap gamelan, mainkan alat musik ini gitu? Coba ulang lagi sedikit. Kurang dengar. Sebagai anak muda kan, kamu aktif, banyak temannya, main di banyak grup atau ngajakin kawan-kawan biasa di grup ini, di grup itu, melalilah sering kan sama kawan-kawan. Nah, kalau kamu sendiri pengalamannya sebagai orang Batuan yang memainkan alat musik ini, apakah mudah nggak ngajakin kawan atau melihat sendiri nggak kawan tuh tertarik nggak pengen tahu soal alat musik genggongnya, ingin belajar atau gimana? Sebenarnya susah-susah mudah gitu sih sebenarnya. Susah-susah mudah karena
banyak yang kawan-kawan sekarang karena tertariknya dengan musik modern. Mungkin ya begitu kayak Seperti mirip dengan kendala di Mekarpuana ya. mirip Kalau sekali. yang sudah main Smart Bulan Tua atau Pelegongan Tua kayak gitu. Kita punya 5 menit nih. Saya ingin banget ini sebenarnya melihat gimana Batuan Family ini beraksi gitu. Iya. Genggong Batuan Family ini beraksi dalam memainkan kalau sedang bersama gitu. Bisa nggak sedikit? Iya, secara 5 menit saya yakin nih pemirsa ingin melihat ya. Inde, Pande. Halo Pande. Ada salam dari Pande untuk Mangku Bawa, Pak Mangku, Wak Jero Mangku. Semua. Jadi Pak Pon dan Bu Isi nanti di akhir supaya teman-teman juga stay tune terus. Nanti kita di akhir atau di tengah nanti kita akan tunjukkan sedikit permainan bersama. Nah, jadi saya lanjutkan dulu sedikit karena ini sudah menyangkut dengan sejarah juga. Jadi biar tidak salah paham juga nanti. Dan juga di sini dalam di Desa Batuan penyajian pertunjukan menggunakan kenggong ini di Desa Batuan itu menggunakan pertunjukan menceritakan Panji. Jadi kan Pak Pom dan Bu Ivi tahu Batuan terkenal dengan gambo, topeng, celonarang. Nah, dari situ muncullah seniman-seniman tua kita membuat satu lakon yang diambil dari cerita Panji, Eko Smalat ya. Jadi sebagai tokoh utamanya adalah Raden Panji atau Godogan. Nah itu dari bukunya Pak Wayan Budiarsa dan tokoh putrinya kerajaan Kahuripan dengan Galuh Chandra Kirana. Galuh Chandra Kirana sebagai putri dari kerajaan. Nah di situ drama dari Genggong yang terdapat di Desa Batuan, pola dan pengembangan mengikuti kesenian klasik, jambo dan celonarang kan seperti itu ya. Jadi dan saking kuatnya itu para seniman kita di Batuan terdahulu membentuk satu kesenian Genggong dengan menggunakan barungan gundangan ya, gundangan pada era tahun 1930-an. Oh, oke. Jadi sudah 90 tahun. Iya, jadi yang di situ ada seniman kita yang sudah terdahulu di waktu Kebes, Iwayan Nyoman Kakul, Iromangku Desa Pusa, Anak Agung Rake, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi itu terima kasih banyak Pur. Maaf dulu tapi kita memang waktunya hampir habis. Jadi saya yakin pemirsa ingin dengar suara Genggong kalian main berempat atau mungkin ya. Nanti kalau ada sisa waktu kita bisa iniin lagi. Siap. Ya, jadi seperti itu dulu untuk sejarah dari Genggong Batuan. Ya, terima kasih Pur. Dan ada beberapa lagi yang masih panjang sekali kok memang. Nanti untuk itu mungkin kawan-kawan bisa DM nanti. Sambil kita biar bisa ingat infoin kawan-kawan yang sudah menonton untuk subscribe channelnya. Apa nama channelnya Pur? Ya nanti bisa mampir ke channel kita ya di Purnama Sunari Wakil, nanti ada di bawah nanti deskripsinya itu akan nanti kita sudah mengerjakan proyek Genggong sejarah tentang Genggong di sana. Mari kita dengar suara Genggong sekarang. Kita tutup dengan suara The Brothers Batuan Brothers Genggong sama Bapak Mangku Bawa. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton. Ini kita persembahkan The Genggong Family dari Batuan. Oke, di sini kita akan main satu lagu yang gampang sekali. Ada 20 detik. 20 detik. 20 detik. Oke, tidak apa-apa. Yuk, main double.